Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sebagai pengganti partaian sektor di gereja kita yang masih tetap kita langsungkan di rumah kita masing-masing. Kita akan menggumuli firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu firman-Nya yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah mendengar di dalam istilah kepemimpinan yang disebut dengan istilah one man show. One man show. Kira-kira kalau diartikan itu adalah orang yang semuanya suka dikerjakan sendiri. Orang yang lebih suka mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ini lebih mengacu kepada atau merujuk kepada sikap yang egois. Maka disebut itu sikap yang one man show. Bapak, Ibu, di zaman ini tentu konsep one man show dalam kepemimpinan itu tidak zamannya lagi. Itu tidak cocok lagi. Bahkan kita harus menghindari konsep yang demikian.
Karena kita ini adalah manusia biasa, bukan malaikat yang bisa mengerjakan semua sendiri. Maka dimanapun kita memiliki kesempatan sebagai pemimpin, baik itu sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di kelompok-kelompok marga, pemimpin di suatu kelurahan, pemimpin di perusahaan, atau untuk anak-anak muda pemimpin di kelasnya, di kampusnya, atau di sekolahnya sebagai ketua kelas. Dimanapun kita memiliki kesempatan sebagai pemimpin, ternyata konsep kepemimpinan one man show itu tidak cocok lagi. Bahkan sekali lagi harus kita hindari. Mengapa? Karena ternyata disebut paling tidak ada 2 alasan mengapa kita harus menghindari kebiasaan one man show ini, main sendiri ini, sikap egois dalam memimpin ini. Yang pertama, katanya Anda akan cepat mati kalau memakai konsep one man show. Ini tentu saja bisa kita terima ya. Kalau ada pekerjaan yang besar, kita sendiri yang mengerjakan ini, tentu akan menyita tenaga kita ekstra. Kita akan kelelahan, tentu kita akan disebut tadi cepat mati. Kemudian alasan yang berikut disebutkan adalah karena ketika kita menggunakan konsep one man show itu disebut sebagai tidak sehat. Karena kita membodohi diri kita sendiri. Dan juga kita membodohi orang lain. Disebut membodohi orang lain karena di sana kita menjadi tidak percaya dengan orang lain. Tidak percaya dengan pekerjaan orang lain. Sehingga pekerjaan orang lain itu kita sendiri yang mengerjakan. Padahal orang lain bisa mengerjakan itu. Kita masih memiliki pekerjaan yang lain yang lebih besar sebenarnya. Tapi kita ambil pekerjaannya itu. Dan ada yang paling parah, tidak sehat karena kita merasa tidak mau disaingi. Atau kita tidak mau orang lain itu dihargai. Maunya hanya kita yang dihargai, kita yang disanjung, kita yang dipuji-puji karena pekerjaan itu. Itulah mengapa disebut konsep itu tidak sehat. Maka sekali lagi konsep itu tidak cocok di zaman ini dan harus kita hindari. Bapak Ibu, ternyata kalau kita membaca Alkitab ini tidak hanya di masa sekarang. Dahulu sekalipun konsep one man show dalam kepemimpinan itu tidak cocok. Hal itulah yang diperhatikan oleh Yitro, mertua Musa, ketika dia memperhatikan menantunya Musa dalam memimpin bangsa Israel yang besar itu. Kita tahu Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, berjalan di tanah padang gurun sampai menghantar mereka nanti memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita mengenal baik bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, maka tentu akan ada banyak atau pada saat itu banyak perkara-perkara di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Maka setiap orang yang berperkara akan datang kepada Musa untuk menerima keadilan atau penyelesaian atas perkaranya. Orang-orang yang tidak mengerti hukum Taurat akan datang kepada Musa untuk meminta penjelasan. Semua itu akan dilayani oleh Musa sendiri. Bayangkan ada lebih dari 600.000 orang pada waktu itu bangsa itu. Maka Yitro mertuanya melihat, oh ini tidak efektif, ini tidak efisien. Itu sebabnya mertua Yitro langsung menyebutkan di ayat 17 tadi, dia mengatakan tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ini kepada Musa. Tidak baik engkau sendiri yang mengerjakan persoalan bangsa ini. Engkau akan kelelahan. Itu yang dilihat oleh Yitro, sehingga dia memberi nasihat kepada menantunya Musa. Dan dari isi nasihat dan bagaimana Musa menerima itulah kita juga akan belajar pada malam hari ini. Bagaimana seharusnya pemimpin yang baik. Topik minggu kita pada minggu ini disebutkan pemimpin yang mau menghamba. Pemimpin atau menjadi pemimpin yang menghamba. Bagaimana kira-kira yang disebut dengan pemimpin yang menghamba? Kita akan melihat lewat 3 hal yang sangat-sangat dibutuhkan
untuk menjadi seorang pemimpin yang menghamba itu. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama adalah rendah hati. Sikap ini menjadi sikap yang paling utama harus ada dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa menjadi pemimpin yang menghamba. Rendah hati. Musa kita tahu dikenal sebagai pemimpin yang terhormat, pemimpin besar yang memimpin bangsa Israel, yang memimpin pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Dia memang seorang pemimpin yang hebat. Tetapi dalam kehebatannya, dalam kebesarannya, dalam ketenarannya memimpin bangsa itu, kita tahu Musa juga adalah pemimpin yang rendah hati. Dia adalah pemimpin yang mau mendengar saran dari orang lain. Dalam hal ini mertuanya Yitro. Dia adalah pemimpin yang mau menerima saran itu dan melakukannya seperti yang disarankan kepadanya. Ini sangat menarik. Seorang pemimpin yang sudah besar, pemimpin yang hebat, yang sudah terkenal, masih mau mendengar saran orang lain, masih mau belajar dari orang lain. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang yang maha tahu, yang tahu segalanya, tetapi sebaliknya dia mau belajar dari orang lain. Ini adalah sifat atau sikap yang paling besar harus dimiliki seseorang supaya dia bisa menjadi pemimpin yang menghamba. Ketahuilah, kesediaan seorang pemimpin menerima saran berarti menunjukkan kebesaran jiwanya. Sekali lagi, kesediaan seorang pemimpin menerima saran orang lain menunjukkan kebesaran jiwanya. Maka seorang pemimpin yang menghamba, dia mampu merendahkan dirinya dan berjiwa besar dalam kepemimpinannya. Dan lagi disebutkan dalam kerendah hatian ini, seorang pemimpin itu harus benar-benar mengetahui posisinya siapa. Musa disebutkan, posisimu adalah sebagai perantara bangsa ini kepada Tuhan Allah, wakil bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya disebutkan, segala perkara bangsa ini harus kau bawa kepada Tuhan Allah. Jadi bukan hanya kehendak dia sendiri yang mau dia jalankan, tapi harus menyesuaikannya dengan kehendak Allah. Seluruh perkara bangsa itu harus dibawa kepada Allah. Sekali lagi, dia tidak menempatkan diri sebagai seorang yang maha tahu. Maka rahasia menjadi pemimpin yang menghamba, dia harus rendah hati, tidak menjadi orang yang maha tahu, karena yang maha tahu itu hanyalah Tuhan Allah kita. Jauhilah sikap yang maha tahu, hindarilah sikap yang maha tahu, tapi senantiasa dengan rendah hati mau mendengar saran dari orang lain, menerima saran itu dengan baik, dan disebutkan lagi mau melakukan seperti yang disarankan. Di ayat 24 memang itu tidak ikut dalam teks khotbah kita, tapi saya penting membacakannya. Disebutkan di ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakan. Musa mendengar semua yang dikatakan oleh mertuanya itu dan melakukannya seperti itu. Jadi dia mau mendengar, dia mau menerima saran, dan dia mau melakukan seperti yang disarankan itu. Hiduplah dengan rendah hati. Yang kedua, sikap yang perlu kita bangun supaya menjadi pemimpin yang menghamba adalah memiliki integritas. Integritas itu adalah konsistensi dalam tindakan-tindakan dan nilai-nilai. Atau boleh dengan kata lain disebutkan pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Seorang pemimpin yang menghamba juga harus memiliki karakter yang kuat di dalam dirinya. Di ayat 21 disebutkan tadi demikian.
Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Karakter ini harus dimiliki oleh seseorang supaya dia disebut sebagai pemimpin yang menghamba. Yang pertama disebut cakap. Seorang pemimpin memang harus cakap dalam arti cerdas dalam intelektual. Seorang pemimpin harus cerdas. Kemudian disebutkan takut akan Tuhan. Karena ketika dia memimpin atau seorang pemimpin yang menghamba itu, dia bertindak mengambil keputusan bukan sesuai kehendaknya sendiri tapi kehendak Tuhan. Maka syaratnya dia harus seorang yang takut akan Tuhan. Kemudian disebutkan bisa dipercaya baik dalam perkataannya terlebih dalam tindakannya. Jadi tidak hanya omongannya yang besar tapi tidak bisa melakukannya atau tidak nampak dalam tindakan. Sebaliknya, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan harus dapat dipercaya. Kemudian disebutkan yang keempat, benci suap. Kita tahu bahwa suap dapat membutakan mata orang benar. Suap dapat membuat seseorang membelokkan kebenaran. Maka seorang pemimpin yang menghamba harus jauh dari cinta akan suap atau mau menerima suap. Sebaliknya harus membenci suap. 4 karakter ini harus dimiliki seorang pemimpin yang menghamba. Dan kita tahu itulah yang disebut dengan karakter kuat, integritas. Maka dengan demikian, dengan kata lain kita boleh mengatakan seorang pemimpin yang menghamba yang memiliki integritas yang kuat tadi itu harusnya apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir, sikap yang harus dimiliki seseorang supaya disebut sebagai pemimpin yang menghamba adalah mau berbagi kuasa. Mau berbagi kuasa, sharing power, atau pendelegasian tugas. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, sebelum menjadi pemimpin, keberhasilan adalah mengembangkan diri sendiri. Tetapi setelah menjadi pemimpin, keberhasilannya adalah mengembangkan orang lain. Sekali lagi saya ulangi, sebelum menjadi pemimpin, keberhasilannya adalah harus mengembangkan diri sendiri. Tapi setelah menjadi pemimpin, keberhasilannya adalah harus mengembangkan orang lain. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya dia memiliki peran pemimpin KUR atau dirijen di satu kelompok KUR. 20 tahun dia pemimpin KUR atau dirijen di kelompok itu, tapi tak satu pun dari anggota itu yang direkrutnya atau dikadernya kelak bisa menjadi dirijen. Itu suatu kegagalan. Karena pemimpin yang menghamba harus pemimpin yang mau berbagi tugas, yang mengkaderisasi orang lain supaya mampu mengampu tugas-tugas tertentu. Disebutkan di sini pendelegasian tugas. Dan dalam pendelegasian tugas ini harus ada job deskripsi yang jelas, uraian tugas yang jelas. Kepada Musa disebutkan ada uraian tugas yang jelas. Kau tugasmu adalah dalam perkara-perkara yang besar, tapi perkara-perkara yang kecil biarlah itu diurusi yang kau pilih. Disebutkan supaya Musa memilih dari antara bangsa itu supaya menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi ada pembagian tugas, pendelegasian tugas yang membantu Musa dalam menjalani atau dalam menjalankan kepemimpinannya itu. Dan itu juga berguna untuk hasil yang lebih maksimal, hasil yang memuaskan baik untuk dirinya dan untuk bangsa itu. Disebutkan Musa tidak akan kelelahan sendiri lagi. Jadi
tidak dia lagi yang mengurus perkara-perkara yang kecil-kecil, karena sudah ada diangkatnya dari bangsa itu yang dipilih yang tadi. Maka Musa hanya fokus kepada perkara-perkara yang besar saja. Kemudian disebutkan umat juga tidak akan lelah menanti. Di ayat sebelumnya, di ayat 14, kita menemukan bahwa Musa dalam mengadili bangsa itu mulai dari pagi sampai sore bisa. Satu hari habis waktunya hanya menghadapi perkara-perkara seluruh bangsa itu yang datang kepadanya. Jadi tidak efektif, tidak efisien. Satu harian mereka akan berdiri menunggu antrian untuk menerima advice atau nasihat dari Musa. Itu bisa saja satu hari ini dia sudah berdiri dari pagi sampai sore, tapi karena sudah sore akhirnya dilanjut lagi besoknya lagi. Jadi hasilnya tidak efektif dan tidak efisien. Maka perlu pendelegasian tugas. Itu sebabnya Yitro menyuruh, pilihlah dari antara bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang bisa dipercaya dan benci suap. Tempatkan mereka di bangsa itu, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Inilah yang saya sebutkan tadi, mau membagi tugas, mau berbagi kuasa. Jadi ada banyak orang tidak mau berbagi kuasanya, atau takut kehilangan kuasanya ketika dia membagi tugas dengan orang lain. Padahal dia tidak mengerti sesungguhnya itu menolong dia untuk memperoleh hasil yang lebih baik ketika dia mau berbagi tugas. Misalnya di rumah, bisa saja memang si ibu mengerjakan mulai dari melipat selimut, membersihkan tempat tidur, menyapu rumah, menyuci piring, memasak nasi, memasak ikan, dan lain sebagainya, sampai dengan membersihkan halaman. Bisa sendiri, tapi hasilnya tidak efektif dan efisien. Bisa saja itu membuat si ibu itu ya sengsara sendiri, lelah sendiri. Tapi kalau dia mau berbagi tugas kepada anaknya, dibagi tugas, tugasmu ini, tugasmu ini, mungkin hal-hal kecil ibu itu tidak harus turun tangan. Demikianlah halnya disebutkan dalam nomor 3 ini, soal mau membagi kuasa atau membagi tugas. Itu juga demi hasil yang efektif dan lebih efisien. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, sikap yang perlu kita miliki supaya menjadi pemimpin yang menghamba untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kepemimpinan kita, efektif dan efisien, adalah harus rendah hati, kemudian berintegritas, dan yang ketiga mau berbagi kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena semalam 7 Oktober kita HKBP merayakan atau mensyukuri umur 159 tahun HKBP. Ini tentu umur yang sudah sangat panjang. Bapak Ibu sekedar menyegarkan kembali, pada tanggal 7 Oktober 1861 di Sipirot ada 4 pendeta yang mau duduk bersama dengan rendah hati, yaitu pendeta Klammer, pendeta Heine, Klammer, Betts, dan Van Assel. Mereka berempat bisa duduk bersama. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Mampu duduk bersama, saling mendengar saran dari orang lain. Dan juga di sana mereka membagi tugas kuasa pelayanan di daerah Tapanuli. Hasilnya luar biasa. Kekristenan cepat berkembang di daerah Tapanuli karena adanya pemimpin-pemimpin yang rendah hati, mau duduk bersama, saling mendengarkan, mau mendengarkan saran dari temannya, dan mau berbagi kuasa wilayah pelayanan antara yang satu dan yang lain. Itu sungguh bisa mempermudah persebaran pekabaran Injil di tanah Batak pada saat itu. Dan buah dari kepemimpinan yang demikianlah yang boleh kita rasakan pada saat ini, sehingga gereja HKBP tetap bisa eksis sampai sekarang, berkembang ke seluruh wilayah di dunia ini. Ini yang harus kita pegang dan pertahankan dan tumbuh kembangkan di zaman ini juga. Gaya kepemimpinan yang demikian, kepemimpinan yang menghamba, yang mau merendahkan diri,
mau mendengarkan saran atau mendengarkan nasihat dari orang lain, dan mau berbagi kuasa, mendelegasikan tugas kepada orang lain, itu akan dapat mewujudkan satu gereja yang benar-benar sehat, yang hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di tahun 2020 ini adalah tahun periodisasi. Gereja kita akan melaksanakan sinode godam, sinode periodisasi, yaitu sinode memilih pemimpin-pemimpin di tengah gereja HKBP ini. Maka mari turut mendoakan supaya Tuhan campur tangan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar cakap, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bisa dipercaya dalam perkataan dan tindakannya, dan pemimpin yang benci akan suap. Supaya Tuhan turut campur tangan di HKBP di tahun ini, terpilih pemimpin-pemimpin yang menghamba, yang rendah hati, yang mau mendengarkan nasihat, dan yang mau berbagi tugas. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan dan ego pribadi, tapi demi kepentingan orang banyak, dan yang terpenting hanya demi kemuliaan Tuhan. Supaya kelak bisa kita wujudkan gereja HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Mengajar kami seluruh umat-Mu supaya kami mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang menghamba, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Maka bimbing dan tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang rendah hati, yang senantiasa mau belajar dan menerima nasihat demi kebaikan kepemimpinan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang memiliki integritas, karakter yang kuat, menjadi orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, bisa dipercaya dan benci akan suap. Dan tolonglah kami juga supaya kami menjadi orang-orang yang mau berbagi kuasa dengan orang lain, sehingga tujuan, visi dan misi kehidupan kami ini boleh tercapai dengan baik. Tuhan, mampukanlah kami supaya dapat melakukan firman. Kami berdoa bagi umat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berkatilah Tuhan, jikalau kami Engkau izinkan memiliki kesempatan menjadi pemimpin di dunia ini, di seluruh bidang kehidupan, maka ingatkan kami supaya kami kelak menjadi pemimpin yang menghamba demi kebaikan banyak orang dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, atau di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kuatkanlah para orang tua sebagai pemimpin keluarga, mampu menunjukkan keteladanan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu secara umum, gereja HKBP Tuhan, yang telah Engkau anugerahkan umur 159 tahun di tahun ini, di bulan ini. Tuhan, kami bersyukur itu semua karena berkat-Mu. Gereja-Mu tetap hidup hingga pada saat ini, sampai Maranatha Tuhan, itu juga hanya karena belas kasihan-Mu. Maka berkatilah gereja-Mu HKBP, mulai dari pimpinan pusat hingga seluruh jemaat-Mu di jemaat-jemaat atau di huria-huria. Berkati Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan seluruh pemimpin-pemimpin gereja, mereka boleh memimpin dengan rasa takut akan Engkau. Dan biarlah Tuhan seluruh umat-Mu, seluruh majelis gereja HKBP dapat bersatu padu untuk mewujudkan satu gereja yang benar-benar hidup dan sehat, gereja yang menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, berkatilah gereja HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.